Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Pak Robert ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN bab yang ketiga kelas 7 SMP, yaitu Sejarah Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menghayati nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendukung, menganalisis dan juga mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita flashback terlebih dahulu ya tentang pengertian dari konstitusi. Apakah kalian masih ingat apa itu konstitusi? Nah, betul sekali. Dalam bahasa Belanda ada istilah namanya konstitue, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu negara di dalam persekutuan hukum negara. Sementara konstitusi yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Konvensi ialah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara. Nah, itu ya tentang pengertian konstitusi. Ini ada beberapa pendapat tentang konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ini ada salah satu tokoh yang namanya Jimli Asidiki. Saya ambil salah satu tokoh ahli spesial sekali karena Pak Jimli ini adalah tokoh dari Indonesia. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia. Beliau adalah ahli hukum tata negara yang pernah berkuliah di Leiden University. Nanti akan saya sambungkan kenapa saya menyebut Leiden University. Nah, kita lanjutkan ya tentang pendapat Pak Jimli atau Prof. Jimli Asidiki ini, yaitu konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum atau tingkatan hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar ini. Itu adalah pendapat dari Prof. Jimli Asidiki. Kita lanjutkan ya. Ini kita masuk pada yang pertama, yaitu perumusan. Kita akan membagi menjadi dua, perumusan dan pengesahan. Untuk perumusan sendiri, pada masa sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Ini akan saya bagi menjadi beberapa tanggal. Tanggal-tanggal ini untuk memudahkan kalian mengingat. Yang pertama tanggal 10, ada tanggal 13 sampai tanggal 16. Ini adalah momen-momen penting yang kita permudah biar mudah diingat ya. Kita lanjutkan. Nah, merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidiki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, adapun yang dibahas pada sidang tersebut antara lain adalah bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, anak-anakku sekalian, dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuklah panitia, dalam hal ini panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia lagi yang lebih kecil, yang dalam hal ini diketuai oleh
Prof. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Raden Soekardjo, A.A. Maramis, dan Panji Singgih dan Haji Agus Salim Sukiman. Oh iya, satu lagi ya, ini flashback ke depan lagi. Mungkin kalian penasaran kenapa di sini saya tampilkan sebuah foto tadi. Ini adalah gambar dari Prof. Supomo. Spesial saya menunjukkan gambar ini karena saya ingin menekankan bahwa ada peranan penting dalam proses perumusan undang-undang yang dilakukan oleh Prof. Supomo, tanpa mengecilkan dari peran-peran tokoh pahlawan yang lain ya tentunya. Nah, tapi ada yang spesial dari Prof. Supomo. Peran-peran apa saja nanti kita akan bahas satu persatu dan kalian perhatikan baik-baik. Di mana peran Prof. Supomo? Ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah panitia hukum terbentuk terdiri dari 19 anggota diketuai Insinyur Soekarno, kemudian panitia ini membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Supomo. Sekedar catatan, Prof. Supomo adalah ahli hukum. Beliau memang keturunan ningrat atau bangsawan. Dari ayahnya adalah seorang putra bupati, sementara ibunya juga putri dari seorang bupati. Bisa dibilang ayah dan ibunya adalah putra-putri dari bupati yang berbeda. Tidak heran jika Supomo kecil karena kebangsawanan itu diizinkan untuk sekolah di sekolah Belanda. Nah, termasuk pendidikan beliau sampai pada Leiden University di Belanda. Dia mengambil jurusan hukum. Nah, ini adalah Profesor Supomo ya. Jadi tidak heran jika waktu itu Insinyur Soekarno menunjuk Prof. Supomo untuk membidangi hukum dasar. Karena memang keahliannya adalah di bidang hukum. Kita lanjutkan ya berikutnya. Peristiwa tanggal 13 yang tadi tanggal 10, sekarang tanggal 13. Tanggal 13 Juli tahun 1945. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal, menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, bentuk negara yaitu negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari lagi-lagi ada nama Supomo di situ. Ada Supomo, ada Jayadiningrat, dan Salim. Nah, setelah perancangan undang-undang yang dilakukan oleh panitia kecil yang diketuai oleh Supomo tadi, maka rancangan undang-undang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa yang di dalamnya juga ada Prof. Supomo. Nah, kita lanjutkan tanggal 14 Juli tahun 1945. Pada tanggal ini, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Kalau tadi perancangan, maka sekarang membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Ini sebulan sebelum terjadinya proklamasi. Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya, dan pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 40 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Nah, kita lanjutkan pada tanggal yang berikutnya. Peristiwa pada tanggal 15. Pada sidang tanggal 15, sidang BPUPKI ya, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Dan dilanjutkan oleh Supomo yang diberi kesempatan sebagai Ketua Panitia Kecil Perundang-Undangan, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Kenapa Soekarno minta Supomo untuk menjelaskan? Karena versi Supomo akan sangat penting cara memahami undang-undang dengan melihat latar belakang pemikiran, latar belakang kondisi dibentuknya saat Undang-Undang Dasar itu disusun.
Sehingga dengan memahami beberapa kondisi tersebut, kita baru bisa mampu menerjemahkan Undang-Undang Dasar itu dengan secara pas dan proporsional. Kurang lebih itu yang disampaikan oleh Supomo dengan bahasa yang berbeda tentunya ya. Terus kemudian pada tanggal 15 Juli, ini sudah ya, tanggal 16 Juli tahun 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16. Jadi, tanggal 16 ini sudah disetujui oleh BPUPKI dan anggotanya. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas BPUPKI. Terus kemudian kita masuk yang kedua. Tadi perancangan, sekarang pengesahan. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, karena BPUPKI sudah berakhir, maka dilanjutkan oleh PPKI yang menggantikan BPUPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Proklamasi kemerdekaan terjadi 17 Agustus. Dan baru pengesahan undang-undang disahkan pada tanggal 18 Agustus. Artinya sempat ada sehari di mana negara kita tidak punya undang-undang dasar atau belum disahkan undang-undang dasar tersebut. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ini dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya, ingat ya, berarti kalau pertanyaannya adalah pengesahan, maka kalian bisa memastikan jawabannya tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari tepat setelah proklamasi kemerdekaan diucapkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian keputusan yang kedua adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, sidang PPKI yang kedua. Yang tadi adalah PPKI yang pertama, sekarang sidang PPKI yang kedua. Juga melakukan beberapa perubahan perumusan, pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar. 4 perubahan yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Yang tadinya judulnya adalah muqaddimah, sekarang diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya. Yang kedua, sila pertama. Sila pertama yang tadinya berisi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian kita kenal pada Pancasila sila pertama. Yang ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, ini juga dirubah karena mengingat kondisi Indonesia waktu itu, bahkan sampai sekarang sangat beragam, tidak hanya agama Islam, maka diputuskanlah diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli tanpa embel-embel beragama Islam. Kemudian perubahan yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti dan dirubah pasalnya menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tadi tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk materi yang berikutnya, baik penokohan dan sebagainya, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
akan saya lebih detailkan tentang cerita-cerita tentang tokoh-tokoh, sehingga kalian akan lebih mengenal lagi peran-peran tokoh-tokoh tersebut, sehingga kalian akan lebih merasa bahwa orang Indonesia tidak kalah hebatnya dengan negara-negara lain. Karena di masa lalu pun orang-orang Indonesia sudah sangat hebat. Itu ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.